Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya langsung saja ya Bapak Ibu, kami di sini akan memaparkan hasil kolaborasi antara saya dengan teman saya. Dalam hal ini kami akan melakukan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya di sini Soleka dan rekan saya Komaria, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Rembang. Langsung saja pada kesempatan hari ini kita akan buka diskusi budaya positif dan budaya positif aksi nyata dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelumnya saya akan bertanya, mungkin Bapak sudah pernah dengar arti dari budaya positif? Ya? Pernah dengar? Ada yang ingin berpendapat apakah itu budaya positif? Adakah yang ingin berpendapat? Monggo, kami persilahkan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, berkaitan dengan budaya positif ini dalam artian ini di dalam penggunaan kata positif. Kalau dulu positif adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Namun nanti mohon juga diterjemahkan, diartikan pula. Sekarang positif itu juga berarti memiliki makna negatif. Misalnya kemarin adanya kegiatan penyakit yang telah kita lalui kemarin. Oh, berarti ini anak ini positif. Nah, positif. Nah, berarti mengandung arti yang tidak baik. Oleh karena itu mohon Ibu berdua bisa untuk memberikan arti yang jelas sehingga kami bisa menerima dengan baik. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Mulyasri selaku Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Wonokerto. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi tentang apa itu budaya positif, kami persilakan. Mungkin ada yang berpendapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam budaya positif yang dimaksud adalah mungkin di sekolah begini, menurut saya kalau di sekolah budaya positif yaitu kebiasaan pada warga sekolah termasuk siswa dan juga gurunya, yaitu dengan hal yang baik, mencapai sikap, perilaku maupun tutur kata. Itu menurut saya. Silakan untuk yang lain mungkin ada lebih dari yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangannya Bu Mai. Ya, benar Bapak Ibu Guru hebat. Jadi budaya positif adalah kebiasaan positif. Kebiasaan yang bertanggung jawab. Intinya budaya positif adalah tata tertib atau peraturan yang membuat anak menjadi bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Terus
Sekarang kita, apakah penting budaya positif itu? Apakah penting budaya positif? Tentunya penting ya, tentunya penting ya. Buat anak-anak juga untuk melatih kedisiplinan, untuk melatih anak menjadi mandiri, untuk melatih anak menjadi bertanggung jawab. Saya lanjutkan. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Setujukah atau tidak setujukah menurut Bapak atau Ibu guru? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak setuju apa tidak? Tidak. Dengan hukuman akan membuat anak menjadi jerah, bahkan akan menjadi takut. Ya, akan anak menjadi takut untuk masa depannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu guru setuju apa tidak? Setuju. Ya, hukuman bisa dengan ringan, dengan membaca. Biasanya kalau ya memberikan tugas kepada anak membaca di sudut baca di kelas kan ada mestinya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Dengan memberikan penghargaan motivasi, anak akan menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang telah tadi disampaikan bahwa budaya positif itu adalah peraturan atau tata tertib yang membuat anak menjadi motivasi internal, motivasi dalam diri pribadi anak untuk menjadi lebih mandiri, menjadi anak menjadi lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Sekarang perubahan paradigma. Di sini saya akan memberikan contoh tugas Bapak dan Ibu. Seumpama di sini tugas Bapak dan Ibu adalah membujuk atau bisa mengancam atau bisa menghadir, bisa melakukan segala cara. Intinya di dalam kepala tangan saya ini ada sebuah benda yang sangat berharga sekali, misalnya emas atau rumah yang sangat megah atau mobil. Di dalam genggaman saya ini ibaratkan ada sebuah emas yang sangat berharga atau mobil yang berjuta-juta atau uang yang bermiliaran-miliaran dan rumah juga bisa. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu bisa membujuk atau merayu atau menghadik supaya saya dalam genggaman tangan saya ini bisa terbuka. Bagaimana cara Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu bisa merayunya? Monggo, silahkan. Monggo kami persilahkan. Ada yang bisa. Ini kalau tangan saya ini terbuka, benda-benda yang ada semua berharga ini bisa jadi milik Bapak atau Ibu. Kalau yang Bapak bisa merayu saya ini dari seumpama ini kan di dalam genggaman saya ini ada sebuah harta yang banyak sekali, uang yang bermiliaran, rumah. Nah, ini semua bisa menjadi milik Bapak atau Ibu kalau Ibu atau Bapak bisa membuat genggaman saya ini lepas. Monggo kami persilahkan. Ada yang ingin berpendapat atau ingin merayu? Gini, dalam kegiatan ini adalah kegiatan
Bu, apabila kita mencari sesuatu, mencari hal-hal yang berharga, ini tidak harus kita sampai pada tujuan pokok semula, namun harus kita lalui dengan pendekatan, pemanasan, terus inti, terus kemudian kita tunjukkan. Misalnya begini, kita anak-anak Bu Surika, kita ajak menyanyi, apakah Bu Surika tepuk tangan? Nah, kalau tepuk tangan, otomatis tepuk tangan berarti kan genggamannya kan lupa, tidak lupa belas. Kita merubah dengan tepuk tangan ini, nah sehingga lepas. Kalau sudah lepas kita jumputi, Oke Bapak, oh iya, terima kasih. Berarti dengan kasih semangat ini, tapi ini saya ini kalau merayu anak ini masih belum bisa Pak, ini saya masih punya. Terus ada yang ingin berpendapat lagi supaya tangan saya ini berlepas dari genggaman saya? Ditukar, bisa ditukar? Enggak, saya masih punya. Tukar dengan apa ini? Di bawah kayu. Iya, intinya guys, semua perilaku hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Entah itu dari rayuan, bujukan, atau bahkan menyuap apapun. Kalau diri kita yang tidak mau, berarti tidak semua orang bisa mau gitu. Intinya dari pelajaran ini adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut Mbak. Berdasarkan tadi dengan ilusi genggaman tangan, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau memaksanya untuk hal-hal positif, insya Allah anak juga ikut melakukannya. Tapi semua itu intinya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Seperti itu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan dan maksud. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya seperti itu. Terus yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau anak tidak mau menuruti keinginan kita, mesti responnya ingin marah, ya. Terus tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dengan berkolaborasi dengan teman, dengan guru, mengajak murid sebagai teman akan mendekati anak. Yang ketujuh, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, ingin menang sendiri. Adapun teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya
kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang makna disiplin. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin. Disiplin itu adalah hal-hal positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di SD 3 Wonokerto, kebiasaan-kebiasaan positif, misalkan saja kemarin membiasakan 5S sebelum masuk sekolah, itu dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Terus membiasakan senyum, 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang sampai sekarang juga masih diterapkan di sini. Nah, itu dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru tahu apakah itu profil pelajar Pancasila? Tahu ya. Profil pelajar Pancasila adalah tujuan pendidikan untuk masa depan. Tujuan pendidikan di masa depan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Dimensi dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini yaitu peserta didik mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi yang kedua yaitu mandiri. Peserta didik untuk bersikap bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, bernalar kritis. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang ada. Yang keempat, berkebinekaan global. Peserta didik mampu menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di
membersihkan sekolah, tidak. Di sini bergotong royong maksudnya yaitu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan guru untuk menciptakan hal-hal yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keenam yaitu kreatif. Peserta didik yang mampu menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat. Terus materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Biasanya anak-anak kalau merasa melakukan kesalahan, biasanya itu guru langsung memarahinya. Itu tidak boleh sekarang ini. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan saja menyuruh peserta didik melakukan tak paringi duit. Nah, itu tidak boleh sekarang ini. Itu termasuk juga motivasi eksternal. Intinya melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah tindakan disiplin positif, motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti profil pelajar Pancasila, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Seperti tadi, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, ya. Sekarang hukuman atas penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan adalah menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, dengan penghargaan akan merusak hubungan. Dihukum dengan penghargaan juga akan menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas anak. Penghargaan juga akan mengurangi motivasi intrinsik anak. Beberapa bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Dan yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Intinya ya Bapak Ibu, kalau anak mendapatkan suatu prestasi, alangkah baiknya anak-anak itu diberikan penghargaan, walaupun bukan penghargaannya itu bukan barang. Intinya apresiasi supaya anak akan lebih termotivasi. Paling kecil berikan tepuk tangan kepada anak, itu anak akan sudah senang.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan pembukaannya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukaan yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, pembukaannya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sekarang Bapak Ibu saya minta pendapatnya lagi. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali, intinya anak tersebut terlambat masuk sekolah, ya diberi buku, diberi tulisan kok nulis, ya disuruh untuk menulis. Saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya benar Bapak Ibu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Intinya hukuman itu bersifat hukuman. Memaksa, intinya memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Terus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oh gitu ya. Ya ada kata-kata pelajaran PJOK itu termasuk olahraga. Benar Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku adalah termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Intinya Bapak Ibu, hukuman itu adalah memaksa murid. Dan itu tidak baik untuk anak-anak. Memberikan hukuman yang sifatnya memaksa
anak-anak itu adalah tidak baik. Itu menurunkan motivasi intrinsik pada anak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sekarang Bapak Ibu. Hukuman. Nah, ini yang pertama adalah hukuman dan yang di sini adalah konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Dengan hukuman akan memaksa anak melakukan sesuatu, tapi dengan konsekuensi akan menciptakan stimulus atau respon yang positif bagi anak. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga dapat menerapkan konsep diri yang buruk, tetapi dengan konsekuensi akan menciptakan konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya. Tetapi kalau dengan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman anak akan menjadi marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dengan konsekuensi membuat anak menjadi nyaman dan diasingkan dengan sementara saja. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara identitas gagal dan identitas sukses dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, dengan hukuman tidak nyaman untuk murid anak menjadi jangka waktu panjang. Dengan konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dengan hukuman korban mendapatkan keadilan. Dengan konsekuensi korban bisa diabaikan, tetapi dengan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Dengan hukuman sistem akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dengan restitusi murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini
Bapak Ibu harus pahami ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak tidak akan mengulangi hal yang sama untuk melakukan kesalahan. Yang kedua, dengan memperbaiki hubungan, anak akan menjadi teman bagi kita. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman adalah intinya memaksa anak. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya restitusi adalah bimbingan dari guru, bukan paksaan ya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang ingin berpendapat, apakah itu peraturan? Apakah itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin berpendapat? Mungkin Bapak Ibu guru pernah dengar peraturan-peraturan yang ada di, contohnya saja di stasiun, dilarang merokok. Adalah sebuah jenis peraturan. Contohnya lain, dilarang mencoret-coret tembok, itu juga adalah peraturan. Kalau di sini ya Bapak Ibu guru, keyakinan kelas adalah kata-kata positif. Intinya seperti itu. Misalkan saja, hindari kata-kata dilarang atau tidak boleh atau jangan. Perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau peraturan itu boleh menggunakan kata-kata tidak boleh. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah hal-hal atau kata-kata positif. Misalkan saja kalau peraturan dilarang datang terlambat, keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Seperti itu. Intinya kalau keyakinan kelas adalah kata-kata positif. Ya benar Bapak Ibu. Sekarang ini ada yang mana di sini ya, yang merupakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, termasuk keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Peraturan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Peraturan. Yang di sini adalah peraturan. Terus lanjut. Ini adalah contoh sebuah peraturan dan kita akan menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah hal-hal positif. Nomor 1, siswa selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Iya benar Bapak Ibu. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati, saling menghormati, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin. Benar
kesehatan. Narkoba itu membahayakan kesehatan ya Bapak Ibu. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah antrian, ya antri atau bersabar boleh ya. Terus yang selanjutnya gunakan masker, termasuk keyakinan kelas kesehatan bisa, disiplin juga bisa. Untuk kesehatan menggunakan masker, untuk kedisiplinan juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya menjaga keselamatan. Iya benar Bapak Ibu, intinya keyakinan kelas adalah kata-kata positif. Ini sudah ada jawabannya. Langsung. Untuk materi selanjutnya akan bergantian dengan Bu Komaria yang kali ini kan dari awal kami berkolaborasi untuk menyelesaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Kepada Bu Komaria kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami lanjutkan materinya yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dari yang sudah dipaparkan Bu Solihah tadi, kita tahu bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu ternyata ada motivasi yang mendasarinya, ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, apa saja itu kebutuhan dasar dari manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori dari William Glaser. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yang paling penting dan paling utama. Kebutuhan bertahan hidup ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan juga kebutuhan penguasaan. Kita ulas satu persatu. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Tentunya kita tahu kebutuhan bertahan hidup ini berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis atau memenuhi kebutuhan fisik kita seperti makan, minum, kebutuhan berupa rumah, sandang pangan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan yang kedua dan 3 kebutuhan yang lain ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis atau kejiwaan seseorang. Semua orang pasti ingin disayangi, ingin diterima di dalam kelompoknya, ingin memiliki koneksi sosial, memiliki hubungan keterkaitan dengan orang lain. Nah, begitu juga dengan anak didik kita. Ketika mereka melakukan suatu tindakan, ini salah satu yang mendasarinya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini berarti ingin menguasai orang lain, merasa dirinya paling hebat. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Seseorang itu pasti menginginkan akan kebebasan. Contohnya apa? Kebutuhan untuk kebebasan itu seperti kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Nah, ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain, untuk tertawa, membayangkan hal-hal yang nikmat. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu, kalau kita sadari selama ini ternyata ada 5 kebutuhan itu yang mendasari dari setiap perilaku manusia. Dia melakukan suatu tindakan itu dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana. Contohnya saja, seorang anak di dalam kelas dia masih makan padahal sudah jam pelajaran. Kalau kita telisik kembali, apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini? Oh, ternyata kebutuhan bertahan hidup. Mungkin saat istirahat dia belum selesai makan. Akhirnya di dalam kelas sudah saatnya pelajaran, dia lanjutkan itu makannya. Nah, ternyata semua tindakan itu ada yang mendasari atau ada suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Selanjutnya, kita akan membahas posisi kontrol. Kita sebagai guru, sebagai pendidik di sebuah institusi atau di sebuah sekolah, kita memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja itu posisi kontrolnya? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Bapak Ibu, ternyata dari kelima posisi ini, kalau kita melihat lagi ke dalam diri kita, manakah yang sering kita lakukan? Sebagai penghukum, ya, tanpa kita sadari, ternyata kita itu seringkali menempatkan posisi kita sebagai penghukum. Padahal posisi penghukum ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif, akan menciptakan identitas gagal. Seorang anak yang dihukum pasti dia berpikir, aku nakal, aku goblok, aku gak isonan, aku senang tukaran. Itu kita sudah menciptakan identitas yang gagal dalam diri seorang anak. Ketika anak dihukum, mereka sudah berpikir negatif tentang dirinya, maka seterusnya itu akan menjadi motivasi di dalam diri seorang anak. Akhirnya kalau mindsetnya dia sudah berkata, aku ini loh cah nakal, dia akan melakukan kebaikan itu malu. Benar apa tidak? Nek wis dicap nakal, dicap bodoh, nek ape pinter, ape solih di dalam kelas itu isin malah. Betul nggih? Bocah kok nakal, semuanya rame ning kelas. Nah, itu kita akan menciptakan identitas gagal. Itu posisi sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya dengan kata-kata yang hardik, dengan kata-kata yang menyakiti, menyindir. Itu posisi penghukum. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, tak kon melayu bunyi lapangan yang 5 kok iki kira-kira nulis. Nah, itu biasanya kita seringkali tidak sadar melakukan itu, nggih. Wis kadung gregeten karo bocah diutus nulis, enggak nulis-nulis, akhirnya keluarlah kata-kata yang seperti itu. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Wong aku ndak nulis-nulis kok, Bu. Bukuku marahi dioyok kok ambek kancaku. Pensilku lho Bu direbut. Nah, itu dia mencari-cari kesalahan orang lain. Dia membela dirinya. Kemudian kaitannya dengan dunia, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid akan berpikir guruku galak. Nah, kemudian di dalam hatinya dia akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Apa yang hasil yang kita peroleh? Besok juga akan mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi lagi. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah.
Biasanya kata-kata yang digunakan, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, pegel mulai-mulaiku, kita diulang ragil, nulis ragil, moco ragil, pegel, mungkin gak sakit ya ibu guru. Nah itu kita sedang berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Ternyata Bapak Ibu, posisi menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu sama-sama akan menciptakan identitas gagal pada diri seorang murid. Bisa juga dikatakan, oh curah penyanyi, kok ini bukunya diseneni karo Pak Kepolo nak merame terus, meneng lho, sakit ibu guru. Nah itu juga kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan kesalahan, akan menyangkal dan berbohong. Mereka akan berkata, maafkan saya ya Bu, paling-paling berminta maaf sesuk dibareni malih, karena tidak ada motivasi intrinsik dalam diri seorang murid. Mereka akan merasa rendah diri, minder akhirnya. Okay? Nah, selanjutnya adalah posisi teman dan posisi pemantau. Ini kita bisa menciptakan identitas sukses atau identitas berhasil dalam diri seorang murid. Namun kontrolnya masih dari luar. Artinya apa? Berarti motivasi seseorang anak melakukan hal itu atau tidak mengulangi kesalahannya, motivasinya masih ekstrinsik, belum motivasi dari dalam diri sendiri. Seperti apa itu posisi teman? Posisi teman itu biasanya yang dikatakan begini, ayolah, jadi apian karo bukom, ayolah nanti gerak. Seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah itu posisi sebagai teman. Ini bisa menciptakan identitas sukses, tetapi motivasinya belum dari dalam diri. Murid akan berpikir bahwa gurunya itu penting, dia adalah temannya. Nah, mereka dekat. Kemudian murid akan berkata, Bapak Ibu guru teman saya. Ternyata begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menimbulkan dampak anak yang bergantung kepada orang lain, tidak mandiri dalam menyikapi sesuatu. Yang selanjutnya posisi pemantau. Posisi pemantau ini hanya sekedar mengingatkan akan peraturan-peraturan. Misalkan di kelas 5 ada peraturan atau keyakinan kelas, apabila tidak mengerjakan tugas maka harus tinggal di kelas selama 10 menit untuk mengerjakan tugas. Itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai posisi pemantau, kita bisa mengatakan, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, Mbak Cecil, kamu tahu kan apa konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas? Iya Bu, saya tahu. Saya harus tinggal di kelas selama 10 menit. Mau nggak anak melakukan? Tentu mau. Tapi itu belum dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya melakukan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Misalkan lagi, kalau datang terlambat, konsekuensinya adalah nanti mengerjakan tugas di luar kelas, misalkan seperti itu. Ada seorang anak yang datang terlambat. Mas Rafa, kenapa datang terlambat? Saya bangunnya kesiangan Bu. Mas Rafa tahu konsekuensinya apa? Ya Bu, nanti saya harus mengerjakan tugas di luar kelas. Baik, nanti dilakukan ya. Ya, besok jangan diulang lagi ya. Ya, itu adalah posisi sebagai pemantau. Jadi seorang guru hanya mengingatkan konsekuensi apa yang akan diterima oleh seorang anak ketika melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah
posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi kontrol secara teori yang paling ideal. Kenapa? Karena posisi kontrol manajer akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seorang anak, akan menghargai dirinya sendiri. Biasanya posisi manajer akan berkata seperti ini ketika ada seorang anak yang datang terlambat. Kenapa kok terlambat? Tadi bangun kesiangan kok Bu. Kamu tahu apa nilai-nilai yang kita yakini? Iya Bu, saya harus datang tepat waktu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Besok saya akan bangun lebih pagi. Nah, ini adalah posisi manajer. Seorang anak ditumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Ternyata ada hal yang mendasarinya, yaitu dia bangun terlambat. Sehingga bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan ini? Berarti besok harus bangun pagi. Itu posisi manajer. Hasilnya apa? Kita akan menguatkan karakter seorang anak. Kita menciptakan identitas yang sukses. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bandel. Semua anak adalah pintar. Sehingga anak akan lebih menghargai dirinya sendiri. Anak pun akan berpikir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, ada pernyataan-pernyataan ini. Saya mohon Bapak Ibu coba untuk menganalisis siapakah yang mengatakan pernyataan-pernyataan ini. Posisi kontrol yang mana ketika berkata saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol yang mana ini? Sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus begini. Nah, ibaratnya gitu ya. Posisi kontrol yang mana ini kira-kira yang berkata seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman kita kan bestie, nah gitu ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Pemantau. Berarti di situ ada sebuah konsekuensi. Kalau dia mengerjakan tugas, maka dia akan mendapatkan bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, mesti buli dewe lagi. Senengane nak nulis buli dewe. Nah, ini sebagai apa kira-kira? Penghukum. Oke. Selanjutnya kita lihat jawabannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita harus bergerak dari peraturan menjadi nilai-nilai yang diyakini. Bergerak dari pemantau menjadi manajer. Bergerak dari hanya konsekuensi atau hadiah menjadi memperbaiki kesalahan. Pemantau biasanya hanya mengingatkan aturan-aturan. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau tidak ikut sholat zuhur berjamaah? Nah, itu pemantau. Dia akan melakukan konsekuensinya. Tapi kalau manajer, dia berusaha untuk mendorong seorang anak memperbaiki kesalahan sehingga kemudian hari mereka tidak melakukan kesalahannya lagi. Yang terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Tadi sudah diberikan penjelasan tentang restitusi. Restitusi itu intinya kita menciptakan kondisi di mana seorang anak itu mau memperbaiki kesalahan. Bagaimana prosesnya melakukan restitusi? Ternyata itu ada tahapan-tahapannya yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Ketika kita melakukan restitusi
kita stabilkan dulu. Seorang anak misalkan bertengkar, marah atau tidak? Mesti marah nih. Di dalam hatinya itu saya otot-otot bisa gondok. Nah, kita stabilkan dulu. Bagaimana caranya? Kita katakan, Bu Guru tahu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu kelihatan marah sekali. Tidak apa-apa kamu marah. Semua orang juga pernah melakukan itu. Nah, setelah kita stabilkan, dia pasti mengeluarkan unek-uneknya. Ya, makan aku. Ngomong apa lagi? Enggak sebelum disok. Nah, biarkan dulu dia mengeluarkan emosinya. Okay? Kita dengarkan dulu apa yang menjadi unek-uneknya. Setelah itu, setelah mereka merasa stabil, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kita gali sebenarnya dia melakukan ini itu untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Kita cari tahu dulu ya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Apakah kebutuhan ingin dihargai? Apakah kebutuhan akan kebebasan? Apakah kebutuhan rasa disayangi atau rasa diterima? Kita cari tahu terlebih dahulu. Ketika sudah melakukan itu, kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu sudah tahu nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari situ akan muncul motivasi intrinsik dari seorang anak. Menstabilkan identitas ini biasanya kita bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar. Uang melakukan salah itu wajar, gak apa-apa. Gak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Itu kita stabilkan dulu identitasnya, agar kalau lagi marah dia bisa menurunkan emosinya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Dari awal kita katakan seperti itu. Yang selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi kebutuhan. Kita gali kebutuhan apa yang akan dipenuhi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya bocah jotos-jotosan. Kita bisa mengatakan hal itu, Bapak Ibu, untuk menggali kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Alasannya apa? Apa sih yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tidak harus memukul kan? Bisa seperti itu, okay? Selanjutnya kita setelah dia mau mengungkapkan apa yang ingin dipenuhi, nah kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu sudah mengerti kan apa nilai-nilai yang kita yakini? Seperti itu ya. Iya Bu, kita harus saling menghormati, kita harus saling menyayangi dengan teman. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan itu. Setelah itu kita gali, maukah kamu memperbaiki masalah ini? Ya, saya mau. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, akhirnya selesai. Dari situ anak akan merasa dihargai. Dia tidak dicap sebagai anak yang nakal, dicap buruk oleh orang lain. Dia akan tercipta suatu identitas yang sukses, sehingga muncul motivasi intrinsik dari seorang anak untuk
menerapkan disiplin positif. Sekian dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami berharap nantinya Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing atau bersama anak-anak ya, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan itu nantinya kita cetak sehingga bisa terpajang di kelas masing-masing menjadi keyakinan kelas bersama, dipatuhi oleh semua warga sekolah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silahkan anak-anak tulis keyakinan kelas kalian di kertas itu satu saja. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang anak-anak silakan tempelkan yang telah ditulis itu di kolom ini ya. Nah, oke lanjut.
saya Arta Ekaristi dari kelas 5 SDN 3 Wonokerto. Kenalkan, nama saya Najwa Ila Misda dari kelas 5 SDN 3 Wonokerto. Kenalkan, nama saya Farel Abdul Rahmandra dari kelas 5 SDN 3 Wonokerto. Sangat bersemangat. Senang sekali. Penting. Sekali. Dapat membuat kita lebih baik. Dapat membuat kita belajar bersungguh-sungguh.